Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku sekalian, a'azzakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu kembali, menikmati kembali sebagian kecil dari karya ulama, sebagian kecil dari karya-karya mereka yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan membaca kitab dzikri wa du'a fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kitab mengenai zikir dan doa menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, memberkahi umur ilmu beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan membaca karya ulama, membaca ilmu yang di dalamnya terdapat kalamullah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan para ahli ilmu, ini adalah sebuah nikmat dan ini adalah sebuah hal yang terkadang dilalaikan oleh sebagian orang. Padahal sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah perkataan Allah di dalam Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hal tersebut, membaca kalamullah, membaca hadis-hadis Nabi, mendengarkan penjelasan para ulama, ketahuilah bahwa ini sebuah nikmat. Ketahuilah bahwa ini justru yang tidak diberikan ke semua orang. Adapun kekayaan, adapun harta, adapun nikmat-nikmat dunia bisa jadi Allah berikan baik kepada yang mukmin maupun yang kafir, baik kepada yang soleh maupun yang tidak soleh. Apabila kita ditakdirkan oleh Allah dimudahkan untuk bertemu, membaca, memahami ilmu, ketahuilah ini adalah sebuah nikmat dan semoga ini bagian dari tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Semakin bertambah pemahamannya, semakin bertambah kebaikan yang Allah kehendaki untuk orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita termasuk apa yang kita upayakan pada pagi hari ini. Saudaraku sekalian, kita telah sampai di ayat yang ke-9 ya, dari bab yang pertama, Fadlul Dzikri wal Amru bih. Keutamaan berzikir dan perintah untuk mengerjakannya. Kita telah membaca ayat-ayat yang beliau jadikan muqaddimah yang beliau jadikan dalil-dalil mengenai keutamaan berzikir dan perintah yang Allah perintahkan kita dalam berzikir. Dan kita sampai kepada ayat yang ke-9
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu." Kepadanya lah naik kalimat yang baik dan amal yang soleh dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca keterangan para ulama kita mengenai ayat tersebut. Ayat ini ada di dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Silahkan nanti saudaraku sekalian bisa membuka mushaf di ayat yang ke-10 dari surah Fatir. Apa yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini merupakan potongan dari ayat 10 tersebut, di mana secara lengkapnya ayat tersebut eh, eh, secara lengkapnya ayat tersebut sebagaimana yang akan kami bacakan. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salih yarfa'uh walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah semua kemuliaan tersebut. Kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Dan makar rencana mereka akan hancur. Saudaraku sekalian, dari ayat ini kita mengetahui bahwa man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang dengan semua kondisinya, ya. Baik orang itu eh, secara dunia ya, mungkin orang itu kaya atau orang itu miskin, mereka ingin mulia semua. Atau secara perilaku, orang yang baik maupun orang yang buruk, mereka juga ingin mulia dengan masing-masing kondisi mereka. Maka Allah menegaskan di sini apabila ada yang menginginkan kemuliaan fal izzatu falillahil izzatu jami'a. Maka kemuliaan itu adalah milik Allah. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Tidak ada di antara kita yang mau terhina. Kita semua mau mulia dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita. Tidak ada yang mau terhina. Kita semua mau menjadi orang mulia dengan segala bentuk kemuliaan yang ada pada masing-masing kita. Maka Allah menegaskan kemuliaan itu ada di tangan Allah. Kemuliaan dunia dan akhirat. Maka jika kita menginginkan kemuliaan, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Sebagaimana mungkin, sebagaimana misalkan ada yang menginginkan kekayaan, menginginkan harta, ya, yang tergambar pada dirinya, si A punya harta, si B punya harta, dia punya pekerjaan, dia punya lapangan usaha. Maka ketika dia ingin minta harta, mengupayakan dirinya mendapatkan pekerjaan, maka dia akan mendatangi orang-orang tersebut. Dia akan mendatangi orang yang memilikinya, bukan kepada yang tidak memilikinya. Ya. Dan apa yang mereka miliki adalah bagian yang kecil dari apa yang Allah miliki. Bagian yang sangat kecil dari apa yang Allah miliki. Dan itu yang ada di pandangan mata kita. Si Pak Fulan itu memiliki kekayaan, Pak Fulan ini memiliki pekerjaan, dan saya membutuhkannya, ya kan? Maka dia mendatangi Pak Fulan, mendatangi Pak A'lan, mendatangi si Anu dan si ini untuk mendapatkannya. Dan ini tidak salah karena memang dia mendapatkan
sesuatu dari orang yang memilikinya. Nah, yang lebih besar dari itu, ketika seorang menginginkan kemuliaan, maka mintalah kepada Allah karena Allah lah yang memilikinya. Dan dengan apa kemuliaan itu didapat? Dengan apa kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kemuliaan itu didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah kalimat yang baik. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amal salih yarfa'uh. Ya, kepadanya lah dinaikkan kalimat yang baik dan amal yang soleh itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat yang baik dalam hal ini yang dimaksud adalah tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, wa tabarakallah. Ini adalah kalimat baik, kalimat yang akan diangkat, kalimat yang akan dibawa oleh para malaikat. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, akhadahunna malak faja'alahunna tahta janahih summa su'ada bihinna fala yamurru bihinna ala jami' minal malaikati illa astaghfaru liqailihinna hatta yaji'u bihinna wajhar rahman azza wa jal. Seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut maka akan dibawa oleh malaikat kalimatnya tadi, amalannya tadi di bawah sayapnya, dibawa oleh malaikat. Dan tidaklah malaikat tersebut melewati malaikat-malaikat yang lain kecuali mereka akan mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang mengucapkannya. Sampai dibawalah kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mempunyai sebuah ungkapan, kalimat, perkataan, kemudian disampaikan kalimat perkataan itu kepada atasan kita, mungkin yang bekerja di kantor ya, bekerja di sebuah instansi, dibawa kalimat ini ke dalam sebuah forum, atau lebih tinggi lagi dibawa kalimat ini ke hadapan pemimpin kita, ke hadapan presiden misalkan. Tentu ini sebuah kebanggaan, tentu ini sebuah kemuliaan karena tidak sembarangan yang bisa sampai ke sana. Dan itu level makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tentu jauh dari itu semua. Jauh lebih mulia, lebih tinggi dari itu semua. Dan kita bisa mendapatkan kesempatan perkataan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai amal baik dan menjadi kekal amal tersebut. Apabila kita melakukannya dengan benar, dengan ikhlas, ya, dan kalimat-kalimat tersebut adalah zikir, adalah doa yang kita ucapkan dan dihitung sebagai kalimat yang thayyib, ya, sebagai kalimat yang thayyib, dan juga amal-amal yang baik. Dan sebaik-baik amal adalah amal yang diwajibkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Ya, inilah wujud dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan dirinya beriman, maka tidak hanya angan-angan, akan tetapi dia harus mewujudkan iman tersebut dalam bentuk real berupa ucapan maupun perbuatan yang ada pada kesehariannya. Ya. Dan tentu semua itu harus dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sering kita baca di akhir surah Al-Kahfi. Di akhir surah Al-Kahfi, "Waman kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, "Falyamal amalan salihah."
maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh yang sesuai dengan contoh Nabi. Wala yusyrik fi bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jaga keikhlasannya ketika dia sedang beramal. Contoh Nabi kita, ikuti teladan dari beliau dan jaga keikhlasan. Dengan dua hal ini, insya Allah Ta'ala amal kita akan naik kepada Allah dan menjadi amal yang kekal. Ya. Dan kebalikannya disebutkan dalam ayat ini, walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Orang-orang yang merencanakan kejahatan, orang-orang yang mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, orang-orang yang melakukan amal-amal yang buruk, meskipun dia ingin mendapatkan kemuliaan, meskipun dia ingin mendapatkan kedudukan, meskipun dia ingin mendapatkan apresiasi dari apa yang dia upayakan tersebut, akan tapi tidak akan menjadikan dia mulia. Dia akan menjadikan derajat orang yang melakukannya malah akan turun, malah akan jatuh dan akan memberikan kebinasaan kepada dia. Maka amal buruk hanya akan menambah kehinaan. Seseorang ketika beramal, melakukan perbuatan ini dan itu, dan ini merupakan bagian dari keburukan, maka sekeras apapun upayanya, sebesar apapun usahanya, menginginkan amalan, perbuatan ini menjadikan dia mulia, tidak akan bisa menjadikan dia mulia. Karena mereka menggunakan hal yang buruk, hal yang batil untuk mendapatkan kemuliaan. Saudaraku sekalian, uh, dari ayat ini kita mendapatkan faedah agar kita senantiasa menjaga diri kita, amal kita, baik berupa ucapan maupun perkataan maupun perbuatan, agar senantiasa menjadi amal yang baik. Ya. Saudaraku sekalian, apabila kita perhatikan dalam keseharian kita, kita melihat ada hal-hal yang itu bisa bertahan lama, ada pula hal-hal yang yang hanya bertahan sebentar. Ya, sesuatu yang bisa bertahan lama pasti memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dibandingkan yang lain yang tidak bertahan selama apa yang bisa dipertahankan oleh hal tersebut. Ya, dan kita secara umum kita menginginkan hal yang lebih tahan lama dibandingkan yang tidak tahan lama. Ya, maka itu dalam bahasa-bahasa iklan kita sering melihat atau mendengar yang ditonjolkan itu adalah produk yang tahan lama, awet, ya kan, atau memberikan efek tahan lama dalam semua hal. Ya, tahan lama. Produk ini tahan lama. Produk ini bisa membuat Anda tahan lama. Ya, tahan lama dalam semua hal. Misalkan melek malam ya tahan lama, atau belajarnya tahan lama. Demikianlah kita ingin punya sesuatu yang lebih memiliki daya tahan, yang memiliki daya tahan lebih lama. Dan itu yang kita inginkan. Dan itu yang kita inginkan. Iya, sesuatu yang tahan lama. Kita ingin seperti itu. Ya. Akan tetapi saudaraku sekalian, secara fisik, secara lahir ya, dan kemampuan jasad kita, kita punya batas waktu. Ya, setahan-tahannya lama, gimana bahasanya? Sepanjang-panjangnya seorang itu bisa tahan lama, dia punya batas waktu. Mungkin 80 tahun ada orang yang melewati usia tersebut dan itu sangat sedikit. Apalagi 100 tahun, sangat sedikit. Bahkan yang Nabi sabdakan, umur umat ini adalah 60 tahun dan itu pun sedikit yang bisa melewatinya. Maka semaksimal apapun kita mengusahakan agar tahan lama, awet muda, sehat, sejahtera, dan seterusnya, semua itu akan berakhir dan semua itu memiliki batas waktu. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, seseorang yang mengerti konsep ini, yang memahami kehidupan dengan benar,
maka dia tahu semuanya itu memiliki batas waktu. Untuk itu perlu mengusahakan sesuatu agar batas waktu itu tidak menghalangi dia mendapatkan kebaikan. Berarti dia harus mengupayakan sesuatu yang lebih daripada orang lain agar berjuang dengan upaya yang berbeda daripada orang biasa yang mungkin tidak mengerti konsep ini. Ya, ingin amalnya memiliki usia lebih lama dibandingkan jasadnya. Di antara yang dilakukan adalah melakukan amalan yang diterima oleh Allah sebagaimana ada dalam ayat tadi, ya. Karena ketika amal itu diterima oleh Allah, maka amal ini akan kekal. Berarti mempunyai waktu tahan lama yang sangat panjang. Dan di antara tanda kebaikan di antara tanda bahwa amal itu diterima, ya. Jadi kita mengupayakan agar kita memiliki amal yang diterima oleh Allah. Karena ketika diterima, maka dia akan dikekalkan oleh Allah dan memiliki ketahanan lama yang panjang. Dan di antara tanda bahwa amal itu diterima adalah amal itu melahirkan kebaikan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Hal jazaul ihsani illal ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu tidak ada kecuali kebaikan juga. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian membuahkan kebaikan dan membuahkan kebaikan lagi, semoga itu bagian dari tanda bahwa kebaikan kita yang pertama diterima oleh Allah sehingga melahirkan kebaikan yang kedua. Kebaikan yang kedua melahirkan kebaikan yang ketiga, dan semoga ini diterima oleh Allah dan demikianlah seterusnya. Demikian juga dengan keburukan. Dia pun memiliki tanda bahwa hal ini buruk dengan diikuti perbuatan buruk setelah melakukan keburukan tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Jenis amalnya keburukan, maka balasannya pun adalah keburukan. Jenis amalnya keburukan, maka balasannya pun akan keburukan. Akan berupa keburukan. Maka di antara yang bisa kita upayakan sesuai dengan ayat yang tadi adalah membiasakan berkata dengan ucapan yang baik. Membiasakan beramal dengan amal yang solih. Karena ucapan yang baik dan amal yang soleh itu yang akan dinaikkan kepada Allah dan akan menjadi kekal dalam semua kondisi. Ya, baik itu perkataan, perbuatan, dan masuk ke dalamnya di era kita sekarang ini adalah tulisan, postingan, share-sharean, dan seterusnya. Saudaraku sekalian, apabila kita perhatikan bahwa ucapan para ulama, ya, ucapan para sahabat, dan terlebih ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, di masa tersebut, belum ada media sosial, belum ada media komunikasi, belum ada media penyimpanan sedahsyat seperti sekarang ini, ya, sehingga informasi di saat ini tuh bisa tersebar dengan cepat, bisa tersimpan dengan rapi. Di masa itu belum ada hal yang seperti tadi. Di masa itu tidak ada penyimpanan data sehingga detil ucapannya, detil perbuatannya mungkin mengalami kesulitan secara logika kita, karena kalau di kita sekarang kita bisa merekam suara, kita bisa merekam gambar, kita bisa merekam gerakan dalam video dengan detil yang sama ketika itu dilakukan. Dan di masa itu, di masa Nabi, di masa para sahabat, di masa ulama-ulama kita, belum ada teknologi seperti ini. Akan tetapi saudaraku sekalian, ternyata apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu tercatat sampai sekarang, tersebar di seluruh penjuru dunia dan tersimpan dengan kuat di dada-dada manusia. Ya, sampai saat ini, kalau kita hitung dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun, ucapan itu, perbuatan itu
tersimpan dengan rapi, tercatat, dan terdistribusi dengan sangat dahsyat. Dengan sebab apa mereka bisa melakukan itu? Bukankah ini menunjukkan bahwa ucapan mereka, perbuatan mereka itu sesuatu yang tahan lama, sesuatu yang seperti kita inginkan tahan lama, ya. Kita yang sekarang di era ini kemudian menemukan foto kita yang mungkin di tahun 2005 atau 2003 atau tahun 2000-an, di mana waktu itu baru-baru saja mulai eh, marak ya penggunaan smartphone, bahkan belum ada smartphone ya tahun 2000-an itu ya, masih HP yang eh, monoponik seperti itu ya, dan jarang yang bisa dipakai untuk foto gitu. Tapi kalau kita pada saat ini menemukan kembali foto kita yang dulu diambil dengan teknologi itu di tahun-tahun 2000-an, maka kita akan menganggap, oh ini bagus banget foto ini, kenangan ini teringat lagi. Atau kita mengatakan orang yang waktu itu mempunyai tulisan, mempunyai penelitian, dan masih tercatat sampai sekarang, maka kita akan mengatakan bahwa tulisan ini, penelitian ini, buku yang bermutu sehingga dia bisa bertahan 20-an tahun. Ya, akan tetapi yang terjadi pada diri Nabi, para sahabat, dan para ulama kita jauh lebih dari itu. Waktunya jauh lebih panjang. Nah, dengan sebab apa mereka bisa melakukan itu? Dengan sebab apa amalannya bisa tahan lama? Dengan sebab tingginya kualitas ucapan dan perbuatan mereka. Tingginya kualitas ucapan dan perbuatan mereka. Berbeda dengan apa yang ada pada masa ini. Berbeda dengan apa yang ada pada diri kita. Teknologi komunikasi dan penyimpanan data yang sangat hebat, namun berapa yang bisa bertahan lama dan berapa yang bisa membuahkan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak perlu menunjuk ke orang lain, kita tunjuk pada diri kita sendiri berapa banyak postingan kebaikan yang masuk ke gadget kita dan itu bisa kita amalkan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan di depan gadget kita, di dalam sosial media yang kita ikuti, dan berapa banyak keberkahan waktu yang kita dapatkan dari hal tersebut. Apabila kita jujur, kita akan sepakat menyatakan bahwa sangat sedikit amal yang bisa kita lakukan dari postingan kebaikan yang masuk ke WA kita, ke grup kita, ke medsos kita. Itu sangat banyak, akan tapi berapa yang bisa kita amalkan. Dan ternyata waktu-waktu yang kita habiskan di depan alat komunikasi itu sangat menghabiskan waktu dan bisa jadi menghabiskannya itu tanpa berkah. Tanpa adanya keberkahan waktu, padahal waktu adalah modal utama dalam kehidupan. Maka, saudaraku sekalian, bagi kita yang ingin memposting, membagikan sesuatu, karena ini bagian dari amal, baik itu ucapan, perbuatan, maupun tulisan, maka selektiflah dalam memposting sesuatu, dalam mengirimkan pesan. Karena Nabi bersabda, "Fal yakul khairan aw liyasmut," berkatalah yang baik atau diam. Ini semua perlu dilatih, ini semua perlu dibiasakan. Agar kita tidak terbiasa dapat berita share, dapat berita bagi, dapat berita kirim. Padahal itu bisa jadi hoax, info yang palsu. Ya. Dan apabila itu memang benar infonya, kita pun masih harus berpikir lagi apakah manfaat ini jika saya kirimkan, apakah manfaat ini jika saya sampaikan, karena tidak semua kebaikan, tidak semua kebenaran itu bisa disampaikan begitu saja. Ya. Karena betapa banyak status kehidupan kita yang itu merupakan kebenaran, tapi itu tidak perlu diketahui oleh orang lain. Adapun kita malah sengaja membagikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Ini hal yang benar, ini hal yang bukan kebohongan, tapi tidak semuanya pun harus dibagikan secara massal seperti itu. Dan bagi kita yang menerima sebuah postingan, menerima sebuah informasi, menerima uh, apapun yang saat ini sangat masif sekali beredar, maka bertakwalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat, sehingga kita tidak menjadikan diri kita seperti sampah, menerima apa saja yang masuk tanpa kita seleksi. Dan ini adalah hal yang tidak mudah, khususnya di era ini, kecuali bagi Allah, kecuali bagi yang Allah berikan kemudahan.
Dan ingatlah bahwa Allah alimul khabir, maha mengetahui dan maha teliti dalam mengetahui apa yang hamba-hambanya lakukan. Maka perbaikilah apa yang terkadang kita lakukan dengan mungkin dengan kebablasan atau mungkin tanpa kendali, menyikapi berita, menyikapi informasi yang begitu dahsyat penyebarannya, agar kita bisa menjadikan amal kita amal yang baik, amal yang kekal, dan amal yang mempunyai ketahanan lama lebih dari usia kita. Di antaranya adalah membiasakan diri kita dengan berkata yang baik, dengan zikir, mempelajari zikir-zikir tersebut meskipun belum menghafalkannya, ya, dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah di antaranya dengan membaca kalamullah, membiasakan lisan kita membaca kalamullah meskipun belum bisa membacanya dengan benar, akan tetapi berusaha dengan maksimal untuk membaca mushaf tersebut, membaca lembaran-lembaran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, menjadikan kita memiliki amalan yang tahan lama dan membantu kita untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang sangat tahan lama, yang kekal bahkan tidak terbatas. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah apabila kita melakukan sebuah amalan yang malah menjadikan kita masuk ke dalam kesengsaraan yang juga tiada batas. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan Allah, dari neraka Allah, dan kita berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari sebuah ayat yang memberikan faidah kepada kita bahwa amal yang baik, ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik dan amal yang soleh itulah yang akan kekal, yang akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah diri kita terbiasa melakukan kebaikan tersebut dan menahan diri dari keburukan yang bisa merugikan diri kita maupun orang lain. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, dapat diberikan koreksi, saran, dan nasihat. Dan kami akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, dan kami ucapkan barakallahu fiik, jazakumullahu khairan bagi yang telah menyimak kajian ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.